Ya, selamat pagi. Kita akan mulai kelas intensif kita di sesi yang pertama. Berhubung ini ada beberapa siswa yang baru bergabung dengan intensif yang gelombang kedua, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana tata cara kita dalam memulai kelas ya. Jadi, dia dalam pembelajaran kita, saya akan membahas satu sesi ini kurang lebih 20 soal. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu, kemudian di akhir setiap pembahasan soal saya akan berikan kesempatan bagi kamu untuk bertanya di bagian mana yang kurang kamu pahami. Jadi selama saya menjelaskan, tolong ditahan dulu chatnya supaya chat kalian itu tidak menimbulkan menutup layar penjelasan ya. Jadi nanti setelah sesinya satu soal berakhir akan saya persilahkan. Nah, di situ baru kita membahas sampai kamu mengerti. Untuk itu kita mulai di soal pertama. Ini topiknya tentang persamaan ya. Jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi 4X kurang 5Y sama dengan A dan 8X tambah 5Y sama dengan 34, serta X tambah A adalah bilangan prima antara 2 dan 6, maka X kurang Y-nya berapa? Jadi di soal diberikan dua buah persamaan, 4X kurang Y sama dengan A dan 8X tambah 5Y sama dengan 34. Kita tuliskan persamaannya. 4X kurang 5Y sama dengan A. Kemudian persamaan kedua adalah 8X ditambah 5Y sama dengan 34. Kita perhatikan di option yang di soal ditanyakan adalah hubungan antara X dan A. Tidak ditanyakan huruf Y ya. Jadi kita setiap kali mengeliminasi mempunyai dua kemungkinan. Kita hilangkan si X atau kita hilangkan si Y. Berhubung yang di soal ditanyakan adalah dalam bentuk X, jadi jangan X-nya kita kali 2 sehingga nanti X-nya habis. Lalu kita hilangkan saja si Y-nya. Jadi kita perhatikan ini negatif 5Y dan ini positif 5Y. Berhubung angkanya sudah sama, bedanya cuma di tanda satu tanda negatif, satu tanda pakai tanda positif. Langsung kita jumlahkan. Jadi negatif 5Y tambah positif 5Y ini langsung habis ya. 4X tambah 8X hasilnya 12X sama dengan 34 ditambah A. Kemudian disebutkan di soal bahwa X tambah A adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Di sini kita memperoleh suatu persamaan 12X sama dengan 34 ditambah A. Jadi kalau ditanyakan dalam bentuk seperti ini, X tambah A adalah bilangan prima antara 2 dan 6, kita nggak bisa mencari dengan pasti X-nya berapa, A-nya berapa. Yang bisa kita lakukan adalah menduga-duga ya, kira-kira kalau X-nya sekian, A-nya sekian, apakah memenuhi persamaan. Jadi perhatikan ini angkanya 12. Ini 34. Jadi kita menduga kelipatan 12 yang sekitaran angka 30-an. Yaitu 12 kali 3 kan 36 ya. Jadi kita asumsikan jika X sama dengan 3 ya, berarti 12 kali 3 36. Maka 34 tambah A juga 36. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 2. Kita peroleh X sama dengan 3, A sama dengan 2. Apakah memenuhi syarat dijumlahkan X tambah A-nya adalah bilangan prima di antara 2 dan 6. Kita jumlahkan 3 ditambah 2, 5. 5 kan berarti bilangan prima di antara 2 dan 6 ya. Berarti ini memenuhi. Dengan demikian kita peroleh X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3, kita substitusikan ke yang lengkap ya. Kita masukkan ke sini boleh. Berarti 8 dikali 3 tambah 5Y sama dengan 34. Ini 24 tambah 5Y sama dengan 34. Maka 5Y sama dengan 34 dikurang 24 adalah 10. Kita peroleh Y-nya 2. Ditanyakan X kurang Y. X-nya tadi 3, Y-nya 2, kita kurangkan menjadi 1. Jadi option A. Untuk yang pembahasan nomor 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Oke, paham ya. Kalau nanti bagi siswa yang merasa masih kurang paham, nanti setelah 20 soal ini kita bahas, saya masih mempersilahkan kamu untuk menanyakan kembali. Jadi nanti kita review ulang gitu ya. Lanjut dulu. Soal kedua, hampir mirip dengan soal yang jika X dan Y bilangan bulat positif ya, memenuhi X tambah Y sama dengan 6 dan X kurang 2Y sama dengan 1 kurang B. Jadi model soalnya adalah satu persamaan yang lengkap, satu persamaan yang mengandung 3 variabel. Kemudian X tambah B adalah bilangan antara 1 dan 4, maka X kurang B-nya berapa? Jadi kita tuliskan persamaan pertama.
X ditambah Y sama dengan 6, dan persamaan kedua X kurang 2Y sama dengan 1 kurang B. Kita perhatikan lagi yang diketahui adalah X tambah B. Lagi-lagi ini berarti huruf Y-nya yang mau kita hilangkan. Jadi kamu jangan kurangkan seperti ini. Kalau kamu kurangkan, ini kan X-nya habis ya. Sisanya nanti huruf Y dan huruf B. Kita nggak tahu hubungan Y dan B-nya bagaimana. Jadi jangan X yang kamu hilangkan. Jadi kita mau menghilangkan Y dengan cara kita samakan si Y-nya. Ini kan Y-nya 1, ini Y-nya 2. Jadi ini yang kita kali 2, ini kita kali 1. Kita peroleh persamaan baru, 2X tambah 2Y sama dengan 12. Kemudian ini X dikurang 2Y sama dengan 1 dikurang B. Lalu ini kita tambahkan, jadi 2Y dan 2Y-nya habis ya. Ini kita peroleh 3X sama dengan 12 ditambah 1 menjadi 13 kurang B. Kita dapat sebuah persamaan dan harus memenuhi X tambah B bilangan prima di antara 1 dan 4. Maka kita duga-duga 3 kali berapa yang kisarannya angka 13 ya. Bisa jadi X-nya itu 4 ya, 3 kali 4 12, B-nya 1 bisa. Atau kalau kita coba lah ya, kita coba jika X sama dengan 4 misalnya, maka B-nya kan 1 ya. Berarti 3 kali 4 12, 13 kurang 1 12. Tapi kita perhatikan, apabila kita uji X-nya 4, B-nya 1, 4 tambah 1 kan 5. Sementara dia maunya bilangannya di antara 1 dan 4. Berarti yang ini tidak memenuhi. Kita uji lagi. Di kisaran belasan berarti bisa saja 15 ya. Kita anggap X-nya sama dengan 5. 3 kali 5, 15. 13 kurang berapa supaya 15, berarti B-nya adalah minus 2. Kita perhatikan X-nya 5, B-nya minus 2. 5 tambah minus 2 adalah 3. Berada di antara 1 dan 4. Berarti ini memenuhi. Karena yang diharuskan positif hanyalah bilangan X dan Y bilangan positif. B-nya tidak disyaratkan harus positif ya. Jadi ini memenuhi. X-nya 5, B-nya min 2. Kita peroleh X-nya 5, kita masukkan ke yang persamaan yang awal. X tambah Y sama dengan 6, 5 tambah Y sama dengan 6, kita peroleh Y-nya sama dengan 1. Ditanyakan adalah, ditanyakan tadi X kurang B ya. X kurang B berarti ini nggak perlu kita cari pun nggak masalah. X kurang B berarti 5 dikurang negatif 2, berarti langsung jawabnya 7 ya. Ini tadi nggak perlu dicari, nggak masalah. Jadi jawabannya adalah yang option D. Untuk yang di soal kedua, apakah ada yang mau ditanyakan? B yang kalau yang ini kan 3 kali 4 sama dengan 13 kurang B. 12 sama dengan 13 kurang B. Berarti pindahkan B sama dengan 13 kurang 12. B-nya 1. Kalau yang ini juga kan 3 dikali 5 sama dengan 13 kurang B. 15 sama dengan 13 kurang B. Berarti pindahkan B sama dengan 13 kurang 15 jadinya min 2. Jadi tadi yang ditanyakan B yang 1 sepertinya tidak sesuai ya. Bagaimana? Bisa siapa tadinya? Amira. Bisa dipahami kira-kira? Oke, paham ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan dulu. Di soal ketiga disebutkan diketahui grafik Y sama dengan 8X tambah A dan Y sama dengan X kuadrat tambah 5X berpotongan di dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jika grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 5X melalui A, min 6. Jadi kita mulai dari sini karena ini datanya lengkap. Berarti ini A ini sebagai X, min 6 ini sebagai Y. Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 5X. Kita substitusikan X-nya menjadi huruf A, Y-nya menjadi min 6. Berarti min 6 sama dengan A kuadrat ditambah 5A. Kita pindah ruaskan, 0 sama dengan A kuadrat tambah 5A ditambah 6. Kita faktorkan menjadi A tambah 3, A tambah 2. Bagi adik-adik yang mungkin masih kurang paham dengan cara pemfaktoran, kita cari dua angka yang dikalikan 6, dijumlahkan 5. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5, 3 kali 2 hasilnya 6, seperti itu. Jadi kita tuliskan ini A tambah 3 sama dengan 0.
kita peroleh A sama dengan min 3, atau A tambah 2 sama dengan 0, kita peroleh A sama dengan min 2. Jadi kita peroleh dua kemungkinan nilai A. Kemudian disebutkan juga di awal bahwa grafik yang Y sama dengan 8X tambah A dan Y sama dengan X kuadrat tambah 5X berpotongan. Kalau disebutkan berpotongan, kita tuliskan Y sama dengan Y. Berarti mereka berpotongan di suatu titik Y yang sama gitu. Jadi kita tuliskan 8X tambah A sama dengan X kuadrat tambah 5X. Jadi kita pindah keruaskan dulu ya. Ini menjadi 0 sama dengan X kuadrat, 5X dikurang 8X menjadi kurang 3X dikurang A. Disebutkan berpotongan. Kalau berpotongan syaratnya adalah B kuadrat kurang 4AC lebih besar 0. Jadi kita tuliskan B-nya adalah ini min 3. Min 3 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya min A. Lebih besar 0. 9 ditambah 4A lebih besar 0. 4A lebih besar daripada min 9. A lebih besar daripada minus 9/4. Minus 9/4 itu kira-kira minus 2,25 ya. Jadi kita akan mencari nilai A yang lebih besar dari minus 2,25. Jadi yang A minus 3 tadi tidak memenuhi karena lebih kecil dibandingkan minus 2,25. Jadi kita akan menggunakan persamaan yang A-nya sama dengan min 2. Jadi kemungkinan yang tersisa cuma yang ini. Lalu kita perhatikan di soal tadi kita memperoleh suatu titik yang ini ya, persamaannya. Kita geser. X kuadrat kurang 3X kurang A. Sekarang tinggal kita substitusikan A-nya tadi min 2. X kuadrat kurang 3X kurang min 2. Menjadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ditanyakan adalah X1 kali X2. X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. Jadi C-nya itu angka 2, A-nya itu koefisien X kuadrat 1, kita peroleh jawabannya jadi 2. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah option E. Untuk yang di soal yang ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Kalau yang ditanyakan B kuadrat kurang 4C itu syarat untuk berpotongan. Jadi kalau dua buah garis kita anggap sebuah fungsi kuadrat, boleh juga dengan fungsi kuadrat yang lain, atau suatu fungsi kuadrat dengan garis, dia memiliki tiga. Nah, pertama fungsi kuadrat satu titik, kita tuliskan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Namun kalau mereka berpotongan seperti ini, kita tuliskan sebagai B kuadrat kurang 4AC lebih besar 0. Jadi itu asal makanya rumusnya dari sini ya. Jadi dari definisi soal disebutkan bahwa mereka berpotongan. Jadi kalau mereka berpotongan harus memenuhi sifat ini. Kalau kita tidak membuat sifat seperti ini, tadi kan A-nya ada dua kemungkinan ya, min 3 atau min 2. Kamu substitusikan A-nya min 3, kamu akan memperoleh hasil yang salah. Kemudian Ayu nanya, jika berpotongan maka Y sama dengan E. Iya, jika disebutkan berpotongan atau bersinggungan itu sama prinsipnya, kita tuliskan Y sama dengan Y. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, kita lanjut ya, nanti di review lagi. Jadi soal ini masih tentang fungsinya. Diketahui bahwa grafik Y sama dengan min X kuadrat tambah 4AX kurang 6A memotong sumbu X di titik 2,0 dan 6,0. Jika garis MX kurang Y sama dengan 12 memotong grafik tersebut di titik 6,0 dan X0, Y0, maka X0 kurang Y0 nya berapa? Jadi kita perhatikan dulu data yang lengkap. Jadi data yang lengkapnya ini grafiknya ada, kemudian memotong sumbunya di 2,0 dan 6,0. Ini si X nya, ini si Y, ini X, ini si Y. Jadi kita coba dulu ya, salah satu titik aja, karena kalau kita substitusikan dua-duanya hasilnya bakal sama. Kita ambil 2,0. Jadi Y-nya 0 sama dengan min kali 2 kuadrat ditambah 4 kali A kali 2 ya. Kali A kali 2 kurang 6A seperti itu. Jadi 0 sama dengan minus 4
tambah 8A kurang 6A. Kita pindahkan ini jadi 4 sama dengan 8A kurang 6A menjadi 2A, kita peroleh A-nya 2. Seandainya kamu gunakan 6,0 itu pasti akan memberikan hasil yang sama, A-nya tetap A-nya 2. Jadi dengan demikian kita tuliskan fungsi Y-nya ini menjadi, karena kita peroleh A-nya 2, menjadi min X kuadrat ditambah 8X dikurang 12. Jadi A-nya kita gantikan dengan angka 2 yang ini. Kemudian disebutkan lagi bahwa grafiknya memotong ya, katanya memotong garis MX kurang Y sama dengan 12. Seperti konsep yang tadi, kita tuliskan Y sama dengan Y. Berarti di sini MX kurang 12, berarti Y kita tukar ya. Kita tukarkan posisinya. Oke. Sebelum kita lanjutkan sini, rupanya nilai M-nya kan belum kita peroleh ya. Jadi MX kurang Y sama dengan 12 ini disebutkan memotong garis di 6,0. Jadi kita substitusikan lagi, kita potong seperti ini. MX kurang Y sama dengan 12 melalui 6,0. 6 min X-nya berarti jadi 6M. Kurang Y-nya 0 sama dengan 12. Berarti 6M sama dengan 12, kita peroleh M-nya 2. Berarti garis ini menjadi M-nya 2 ya. 2X kurang Y sama dengan 12 atau Y sama dengan 2X dikurang 12. Ini jadi persamaan yang barunya dari persamaan yang awal. Kemudian kita gabungkan memotong ya. Ini ya, garis MX kurang Y sama dengan 12 memotong grafik. Jadi disebutkan memotong grafik, kita gunakan konsepnya tadi Y sama dengan Y. Y sama dengan Y. Jadi 2X dikurang 12 sama dengan minus X kuadrat tambah 8X kurang 12. Kita pindah luaskan menjadi X kuadrat. Kemudian 2X kurang 8X minus 6X. Min 12 dan min 12 habis. Ini sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan X-nya. X kurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 0, X sama dengan 6. Kita peroleh X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 6. Yang ditanyakan di soal adalah X0, Y0. Perhatikan bahwa X6 ini, berarti yang ini ya, yang 6. Berarti yang X0 ini adalah untuk yang ini. Karena dia memiliki dua titik. Titik yang pertama X-nya 6 sudah disebutkan, berarti titik yang kedua itu untuk X-nya sama dengan 0. Untuk X yang sama dengan 0 ini, kita boleh masukkan ke salah satu ya, boleh yang persamaan yang ini, boleh persamaan ini. Supaya gampang kita pilih yang sederhana aja. Maka Y-nya sama dengan 2 dikali 0 dikurang 12. Hasilnya adalah negatif 12. Di soal ditanyakan adalah X0 kurang Y0. Berarti X0 kurang Y0 sama dengan 0 dikurang minus 12, hasilnya adalah positif 12. Untuk soal yang ke berapa nih? Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Kenapa yang dipilih 0 ya? Kita perhatikan ya, tadi disebutkan di sini kan salah satunya 6,0 dan X0, Y0. Kita perhatikan, kita memperoleh X-nya 2 buah, yang 0 dan 6. Yang 6 ini berarti yang ini 6,0. Jadi kalau kamu uji lagi 6 nanti hasilnya kan 6,0. Sementara ditanyakan adalah X0, Y0, artinya titik yang lain. Jadi kita gunakan X lain yang selain angka 6. Bagaimana tadi yang nanya Ayu ya? Bagaimana, apakah bisa dipahami? Lanjutnya ke soal berikut. Jadi ini soal agak ragu ya. Di beberapa buku ini dimasukkan ke soal TPS skolastik, tapi beberapa juga buku yang menempatkan di TKA Saintek. Jadi sebenarnya saya sendiri ragu apakah ini masuk kategori TPS atau TPS-nya atau TKA-nya. Cuman banyak buku yang menuliskan di bagian TPS ya. Jadi jaga-jaga saja, kita ajarin aja triknya. Jadi disebutkan bahwa di sini ada 4X tambah 5Y sama dengan 6. Kemudian kita fokuskan ke persamaan yang ini. 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Kita perhatikan ini ada pangkat per Y ya. Jadi untuk menyederhanakannya kita pangkatkan kedua ruas dengan pangkat Y.
supaya Y yang ini mati. Yang 4 ini kan ada Y-nya, kita coret jadi 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Jadi kita perhatikan 4X sama dengan 5 pangkat Y. Di sini disebutkan 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Karena ini dan ini sama besar, berarti kita bisa dong menyimpulkan bahwa 4 pangkat X-nya itu sama dengan 3. Artinya 4 pangkat X-nya 3, Y pangkat 5 pangkat Y-nya juga 3. Kemudian setelah kita peroleh X pangkat 4 pangkat X-nya 3, maka 5 pangkat Y-nya kan sama dengan 3 juga ya, karena sama. Kemudian kita perhatikan di sini ditanyakan seper X tambah seper Y. Kita kan belum memperoleh X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Jadi ini sesuai dengan sifat logaritma, kita tukar menjadi X sama dengan 4 log 3 ya, 4 log 3. Dengan cara yang sama kita peroleh Y-nya sama dengan 5 log 3. Ditanyakan seper X tambah seper Y, jadi seper 4 log 3 ditambah 1 per 5 log 3 sama dengan, kita balikkan menjadi 3 log 4 ya. Kalau jumpa bentuk 1 per dalam logaritma, 1 per A log B itu sama dengan dibalikkan jadi B log A, ditambah jadi 3 log 5. Karena kita peroleh seperti ini, kita jumlahkan jadi, bukan dijumlahkan, kalau bentuk penjumlahan kita ubah jadi perkalian 4 dan 5. Jadi 3 log 4 kali 5 menjadi 20. Jadi jawabannya adalah 3 log 20. Cara cepatnya untuk menghadapi soal seperti ini ya, ketika kita peroleh ini angkanya 6, model soalnya persis seperti ini, 6 kita bagi 2 langsung kita tulis 3 log, kemudian 4 dan 5 kita kalikan jadi 20. Ini adalah cara cepatnya. Jadi seandainya di soalnya diubah, misalnya 3 pangkat X tambah 7 pangkat Y sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat X per Y sama dengan 7. Maka seper X tambah seper Y sama dengan berapa? Langsung kita bagi 2 ini menjadi 4. Log kita kalikan 3 dengan 7 jadi 21. Ini adalah cara cepat untuk menjawab model soal seperti ini. Untuk soal kali ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, kalau sudah paham, mayoritasnya kita coba sambung lagi ya di soal selanjutnya. Jadi soal ini tentang pertidaksamaan. Ditanyakan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan 3x per 2 kurang x kecil 3. Jadi kita tuliskan seperti ini. 3x per 2 kurang x. Ini kan ada angka 3-nya ya. Jadi kita tuliskan kurang 3 lebih kecil daripada 0. Kemudian kita samakan penyebut. Ini menjadi 2 kurang x. Ini kita tuliskan jadi 3x dikurang 3 dikali yang penyebutnya. 2 dikurang x kecil 0. 3x dikurang 3 kali 2 jadi 6, min 3 kali min x jadi positif 3x per 2 kurang x kecil 0. 3x ditambah 3x 6x kurang 6 per 2 kurang x kecil 0. Jadi kita peroleh 6x kurang 6 sama dengan 0, 6x sama dengan 6, kita peroleh x nya sama dengan 1. 2 kurang x sama dengan 0, 2 sama dengan x, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan, terdapat bilangan 2 dan 1. Kita tambahkan 1 dan 2. Karena tanda pertidaksamaannya tanda tidak pakai angka sama dengan, maka kita tempatkan bulatnya bulat kosong ya. Jadi kemudian kita menentukan daerah positif negatif, kita perhatikan seperti ini. Ini koefisien X-nya adalah angka 6, positif ya. Ini koefisien X adalah negatif. Positif dikali negatif adalah bilangan negatif.
maka kita mulai dari sebelah kanan, ujung sebelah kanan mulai dari tanda negatif. Jadi negatif ini selang-seling, positif, negatif. Di soal ditanyakan kecil 0. Kecil 0 itu berarti daerah yang negatif. Daerah negatif adalah di sebelah kanan angka 2 dan di sebelah kiri angka 1. Di sebelah kiri angka 1 berarti X-nya lebih kecil daripada angka 1. Di kanan 2 berarti itu X-nya lebih besar daripada angka 2. Jadi jawabannya adalah yang di option A. Untuk soal yang ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ini tidak sih, maksudnya tidak mengerti atau tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau bagaimana itu maksudnya pernyataannya tidak, itu tidak ada yang ditanyakan atau ada yang tidak dia mengerti. Kalau Sinta jawabnya paham ya. Oke ya, mayoritas paham ya. Kalau paham kita lanjutkan ya. Kita sambung soal berikutnya. Soal ini termasuk soal rutin juga ya, dimana kalau di tryout namanya soal tentang usia gitu ya. Jadi 5 tahun yang lalu usia Denny N kali usia Indah. Jadi kita anggap usia Denny itu hurufnya huruf D, usia Indah itu hurufnya huruf I gitu. Jadi disebutkan bahwa 5 tahun yang lalu. Jadi kalau 5 tahun yang lalu usia Denny sekarang kita anggap N, usia Denny D, maka kejadiannya 5 tahun yang lalu, maka usia Denny harus kita kurangi 5. Usianya Indah juga kita kurangi 5. Jadi masing-masing kita kurangi 5. Usia Denny, ini usia Denny, ini usia Indah, sama dengan N kali usia Indah. Kita kali N di sini. Jadi usia Denny adalah N kali usia Indah. Kemudian tahun ini usia Denny 19. Jadi 19 ini kita substitusikan ke si huruf D, menjadi 19 kurang 5 sama dengan N kali 1 kurang 5 seperti itu. 19 kurang 5 14 sama dengan, ini kita kali masuk boleh atau kita perhatikan dulu optionnya, N-nya di bawah ya, jadi kita biarkan aja dulu gitu, N kali 1 kurang 5. Jadi modal seperti ini kita mempunyai dua kemungkinan, apakah N kita kali masuk atau N-nya nanti dibagikan ke 14. Karena di sini nyangkutnya di angka 14 saja, kita mengasumsikan nggak usah kita kali masuk ke dalam gitu ya. Jadi kita peroleh I kurang 5, I dikurang 5 sama dengan menjadi 14 per N seperti itu. Jadi tadi sempat saya mau kali masuk, rupanya di option N-nya nggak melekat di angka 5, jadi kita biarkan saja. Jadi kita bagi ke bawah jadi 14 per N. Jadi sekarang minimanya ini masih mengganggu, kita pindahkan juga ke sebelah kiri. Jadi 14 per N ditambah 5. Jadi jawabannya adalah 14 per N ditambah 5. Jadi option yang C. Untuk soal ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau saya tunggu tidak ada respon, ya kita lanjut ya.